Sejumlah warga NU memastikan bahwa Lebaran hari Jumat tanggal 20 Maret tahun 2026 mengikuti Muhammadiyah, tidak mengikuti pemerintah. Ada beberapa warga NU, sejumlah warga NU yang sudah mengumumkan Lebaran Hari Raya Idul Fitri dipastikan jatuh pada hari Jumat tanggal 20 Maret tahun 2026. Tidak harus menunggu keputusan sidang isbat, tidak harus menunggu keputusan sidang isbat Ru'yatul Hilal yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu ada beberapa orang yang bertanya, bagaimana ini pendapat Pak Kiai tentang fenomena ada beberapa warga Nahdlatul Ulama yang sudah jelas-jelas terang-terangan mengumumkan bahwa Lebaran Hari Raya Idul Fitrinya jatuh pada hari Jumat tanggal 20 Maret tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah kan sudah memastikan bahwa Lebaran mereka, Hari Raya Idul Fitri mereka yaitu jatuh pada hari Jumat tanggal 20 Maret tahun 2026. Sedangkan pemerintah tetap menunggu sidang isbat, sidang penetapan Hari Raya Idul Fitri. Nah, karena pemerintah ini menggunakan sistem Ru'yatul Hilal, harus diteropong-teropong, harus dilihat-lihat. Sedangkan sebagian warga NU yang memastikan bahwa kemarin bulan Sya'ban itu sudah istiqmal, sudah menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, karena bulan Sya'ban kemarin ditetapkan sebanyak 30 hari, namanya istiqmal, maka ada sejumlah warga NU yang memastikan bahwa Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 ini jatuh pada hari Jumat bertepatan tanggal 20 Maret tahun 2026. Nah, menurut tanggapan kami, boleh atau tidak nih ya? Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Mengapa? Karena kalau mereka puasanya awal puasa ini misalnya ngikuti pemerintah, pas hari Kamis besok itu sudah puasanya sebanyak 29 hari. 29 hari, sedangkan pas hari Jumatnya adalah 30 hari. Nah, pas hari Jumat 30 hari itu mereka sudah nggak puasa, misalnya Lebaran, sudah sah menurut fikih, karena puasa sebanyak 29 hari itu sudah dianggap sah, tidak memiliki hutang. Nah, kalau misalnya ada semakin banyak warga NU yang ikuti Muhammadiyah, ya nggak boleh diprotes. Mengapa? Karena selama ini pemerintah juga nggak pernah tegas kepada Muhammadiyah. Padahal ada 7 hal yang seharusnya wewenang pemerintah ini harus ditegaskan. Harus seluruh rakyat tunduk patuh taat. 7 hal tersebut, yang pertama yaitu dharbut dananir wa dirham, menentukan mata uang. Mata uang ini harus disepakati oleh seluruh rakyat. Yang kedua wal makayili wal auzani, timbangan-timbangan dan ukuran. Yang ketiga wal ahkami, undang-undang ini harus ditentukan pemerintah. Yang keempat wal haji, dan haji harus ditentukan oleh pemerintah. Yang kelima wal jum'ati, dan hari Jumat harus ditentukan pemerintah. Yang keenam wal idaini, dan 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Wal jihadi, dan jihad juga harus ditetapkan oleh pemerintah. Tapi masalahnya untuk menentukan mata uang, Indonesia menggunakan mata uang rupiah. NU Muhammadiyah nggak boleh menentukan mata uang sendiri-sendiri. NU misalnya menggunakan dinar, Muhammadiyah menggunakan dirham. Kacau ini, kacau. Harus tunduk pada pemerintah. Termasuk menentukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sebenarnya menurut fikih adalah wewenangnya pemerintah. Tapi mengapa selama ini pemerintah Indonesia nggak pernah tegas kepada seluruh organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia? Sehingga ya jawaban kami boleh-boleh saja sah warga NU mengikuti Muhammadiyah. Nah, kecuali kalau pemerintah ini sudah tegas, ini kecuali kalau pemerintah sudah tegas, maka seluruh rakyat Indonesia, organisasi Islam manapun nggak boleh menentukan hari raya Idul Fitri, Idul Adha sendiri. Maka nggak boleh bagi warga NU menentang kepada pemerintah.
harus taat kepada pemerintah. Nah, selama pemerintah nggak pernah tegas, padahal ini wewenang pemerintah menentukan hari Jumat, menentukan jihad, kapan tidak jihad, menentukan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu adalah wilayah kewenangan pemerintah. Sedangkan pemerintah Indonesia selama ini belum pernah tegas. Mudah-mudahan ke depan pemerintah Indonesia itu tegas. Jadi seluruh organisasi Islam manapun tolong jangan menentukan hari raya Idul Fitri sendiri-sendiri. Jangan menentukan hari raya Idul Adha sendiri-sendiri. Semuanya wajib taat patuh kepada pemerintah. Nah, kalau sudah ada undang-undangnya, sudah diundangkan ya, sudah diketok, sudah ada hukumnya, maka seluruh warga Indonesia harus taat. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, dan yang lain-lain harus taat kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, adapun dasar dalil bahwa apabila ada warga NU mengikuti Muhammadiyah lebaran pada hari Jumat, terhitung puasanya sudah 29 hari, maka sah. Ini dasar hadisnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Asyahru tis'un wa ishruna lailatan. Satu bulan itu sebanyak 29 malam. 29 malam. Fala tasumu hatta taruhu, maka janganlah puasa oleh kalian sehingga kalian melihat hilal. Fa in humma alaikum fa akmilul iddata 30. Jika ditutupi mendung atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan 30, yaitu sebanyak 30 hari. Nah, sedangkan kemarin bulan Sya'ban itu sudah istikmal, sudah menyempurnakan bulan sebanyak 30 hari. Sedangkan sangat janggal sekali apabila dalam bulan Qamariyah itu selalu 30 hari. Misalnya kemarin Sya'ban 30 hari, kemudian saat ini Ramadan 30 hari, berarti 30-30. Sedangkan kata Rasulullah, asyahru tis'un wa ishruna lailatan. Satu bulan itu rata-rata 29 malam. Nah, kalau kemarin sudah istikmal 30 hari, maka sah. Sekali lagi sah apabila ada warga NU yang mengikuti hari raya Idul Fitri, mengikuti Muhammadiyah. Ini secara fikih puasanya loh ya. Kalau secara ketaatan kepada pemerintah ya nggak taat, tapi masalahnya salah pemerintah sendiri. Pemerintah nggak membuat undang-undang hukum yang jelas bahwa 7 perkara tersebut harus ditaati oleh seluruh rakyat. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1907 dan Muslim nomor hadis 1080. Demikian jawaban kami, semoga manfaat barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala alam bishawab.